Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia daripada Allah, sehingga kita sudah berada hampir di penghujung perjalanan bulan yang penuh keagungan, yaitu bulan Rajab, yang semoga kita sesuai dengan doa, yaitu diberikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini adalah harapan semua kita ini. Peristiwa yang tidak pernah terjadi pada nabi lain dalam hak istimewa, yaitu mukjizat paling besar adalah Isra dan Mi'raj. Kalau persoalan yang lain, mukjizatnya ada di muka bumi, tetapi mukjizat yang diberikan kepada Rasul kita tidak di bumi. Menyangkut Isra dan Mi'raj adalah di langit. Maka oleh karena itu, ini adalah peristiwa yang maha dahsyat. Yang ingin kita ambil intisari dari peristiwa mukjizat yang paling besar ini adalah kita mendapatkan hadiah ataupun kado kepada kita, yaitu menyangkut persoalan yang ibadah ubudiyah, yaitu sholat. Maka dengan sebab itulah sholat menjadi barometer, tolak ukur untuk lulusnya ibadah-ibadah yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata keikraman sama-sama kita kepada ayahanda kita, yaitu Abi Imam Syekh, juga guru-guru kami, orang-orang tua kami, yang semuanya mendapat rahmat di sisi Allah. Amin. Karena yang paling penting dalam perjalanan hidup ini mendapat rahmat Allah. Karena apa rahmat Allah? Allah sendiri yang mengatakan, wa man nadara alaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Siapa-siapa yang aku pandang orang itu dengan rahmat, kata Allah, maka dia tidak akan pernah aku azab selama-lamanya. Inilah yang kita harapkan. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kalau kita berbicara hanya tinggal 5 hari lagi peristiwa Isra dan Mi'raj yang akan kita peringati. Tetapi yang ingin kita ambil intisari pada pagi ini adalah menyangkut keistimewaan ibadah sholat itu sendiri. Dalam satu hadis di mana Rasulullah mengatakan, as-salatu mardatir rabbi. Sholat itu kesenanganku, kata Allah. Kesenangan Tuhan.
Siapa di antara hamba ini ingin Allah senang kepadanya, solusinya ya sholat. Wa sunnatil anbiya, karena sholat ini tindakan para nabi. Tidak ada nabi yang tidak sholat. Mulai dari Nabi Adam diciptakan oleh Allah sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut wasunnatil anbiya, tindakan para nabi. Kemudian wahubbul malaikah, salat itu adalah kecintaan para malaikat. Malaikat tidak wajib salat, tetapi sangat cinta kepada salat. Malah dalam hadis lain dikatakan lamma khalaqallahu ta'ala Jibrila alaihi salam ala ahsani surah. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang malaikat yang bernama Jibril ala ahsani surah, di atas segala bentuk keelokan. Tidak ada yang paling cantik, yang paling elok kecuali malaikat Jibril. Nazara ila nafsihi, waktu itu setelah diciptakan oleh Allah, rupanya malaikat Jibril bercermin. Karena anggun sekali, elok sekali diciptakan oleh Allah, keluar bahasa dari malaikat Jibril, ya Rabbi hal khalaqtani ahsani suratin minni. Hai Tuhan, adakah engkau ciptakan hambamu seindah aku? Waqala ta'ala, lalu Allah mengatakan la, tidak ada. Kemudian karena Allah mengatakan la, faqama Jibril alaihi salam sallu raka'ataini syukran lillahi ta'ala. Maka dengan sebab dikatakan tidak pernah diciptakan oleh Allah makhluk yang paling elok waktu itu kecuali malaikat Jibril, maka malaikat Jibril berdiri sholat 2 rakaat tanda syukur kepada Allah. Fi kulli rakaatin isrina alfi sanat, enggak lama sholat malaikat Jibril, 1 rakaat 20.000 tahun. Yang 2 rakaat. Karena tadi 2 rakaat sama dengan 40.000 tahun. Kita selalu ribut nih, apalagi nanti bulan 3 udah masuk puasa. Kita katanya-tanya tupir nanti. Ya, model lambat kah najak bak terawih. Sedangkan malaikat Jibril sholat 2 rakaat 40.000 tahun. Falamma faghira minas shalah, manakala telah selesai Jibril dari sholatnya, faqala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ya Jibril a'badtani haqqa ibadati. Hai Jibril, ini betul-betul ibadah yang sejati. La ya'budu ahadun mislu ibadatika. Tidak ada satupun di antara hambaku yang mampu beribadah seperti ibadah engkau. Lalu Allah mengatakan, lakin yaji'un fi akhir zaman nabiyyun karim. Ketahuilah olehmu hai Jibril, besok di akhir zaman ada seorang nabi yang paling agung. Wa habibun, dia adalah kekasihku. Wa yuqalu lahu Muhammad, dan kau sebut dianya Muhammad. Wa lahu ummatu, Muhammad itu punya umat. Za'ifun, lemah. Muznibatun, banyak bikin dosa. Sallu raka'ataini ma'asahwi uhibbu ilayya min salatika ya Jibril. Salat umat Muhammad nanti di akhir zaman 2 rakaat sebentar saja. Uhibbu ilayya min salatika ya Jibril. Lebih aku cintai salat umat Muhammad dibandingkan salat engkau wahai Jibril. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitulah Allah cinta kepada kita. Perbandingan ibadah sholat saja demikian. Uhibbu ilayya min salatika ya Jibril. Lebih aku cintai ibadah mereka daripada sholat engkau wahai Jibril.
Wajar Jibril bertanya, ma fi muqabalah fi ibadatihim, apa imbalan yang kau berikan ya Allah dari ibadah mereka? Faqala ta'ala, lalu Allah mengatakan, al jannatul ma'wa, yaitu surga ma'wa. Sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita berbicara persoalan ibadah sholat ini dengan rangkaian keistimewaannya, itu kata Rasulullah, itu baru tingkat wa sunnatil anbiya wa hubbul malaikah, kecintaan malaikat. Malaikat tidak wajib sholat, tapi sangat cinta kepada ibadah sholat. Wa nurul ma'rifat, kata Rasulullah, ibadah sholat juga adalah jalan mengenal Allah. Wa aslul iman, menjadi pokok daripada seluruh iman kita. Pokok iman itulah sholat. Oh, saya besar sekali buat acara kenduri dan segalanya, itu buahnya. Saya bayar zakat, buahnya. Naik haji, buahnya. Wa aslul iman, pokok iman adalah sholat. Teman mungkin naboh hanaba. Nah, ini persoalan. Yang menjadi pokok yaitu sholat. Yang lain di luar sholat itu semua buahnya. Wa wajibatud doa, karena sholat adalah mengandung rangkaian doa wajib. Wa qabulul a'mal, dengan sholat untuk diterima amal-amal yang lain. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat dari keistimewaan ibadah sholat itu sendiri, maka pernah kejadian orang yang memang hukumnya sunat, orang dihadap kiblat saat sudah menjadi jenazah, waktu dikubur dihadap kiblat, yang sunat hukumnya. Tetapi ada orang yang dihadapkan ke arah ke kiblat 180 derajat berbalik wajahnya. Mempulikat langsung, kepalanya berputar 80 derajat, artinya tidak bisa menghadap kiblat. Dibalikin lagi sampai 3 kali oleh yang menurunkan jenazah, tapi tetap berbalik wajahnya. Maka dengan sebab itu dia minta fatwa daripada ulama. Ternyata ulama itu mengatakan, kebumikan saja, tanam seperti adanya. Lalu ulama itu belum pernah mengeluarkan fatwa yang demikian. Dia mengaku, karena belum ada orang yang pernah berputar kepalanya membelakangi kiblat. Dia tanya kepada keluarganya, apa yang menyebabkan anak ini seperti ini? Kata keluarganya, dia tidak pernah sholat. Inilah, maka ulama itu teringat sebuah hadis, man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'an. Barang siapa yang cinta kepada Allah, sudah pasti Allah cinta kepadanya. Wa man karihallahu laka, karihallahu lika'an. Siapa yang benci kepada Allah, maka Allah juga benci kepada orang tersebut. Oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, marilah dengan ibadah sholat ini, karena menentukan sekali kita ini adalah benar-benar menjadi jati diri sebagai seorang hamba. Karena pengakuan inilah menjadi seorang hamba, dan kita ingin kembali kepada Allah juga bergelar seorang hamba. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu atas keridhaan dan juga engkau ridha, dan masuklah dalam golongan hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi gelar hamba tidak mudah.
kita senang. Kalau sudah lulus tingkat nilai seorang hamba, berarti Allah mengatakan wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Sidang jamaah yang berbahagia, semua kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi imam sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi sedang sholat subuh, lalu digantikan oleh sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf untuk sholat subuh itu. Diboponglah Umar bin Khattab untuk dibawa lari, artinya untuk dibawa berobat. Abu Lu'lu saat itu ditantang oleh jamaah yang lagi sehingga dapat mengorbankan 7 orang dalam masjid. Jadi yang ingin kita sampaikan, saat Umar bin Khattab diobati oleh tabib, semua obat ditolak sampai tabib itu mengatakan nampaknya harapan tipis bagi Umar bin Khattab untuk selamat. Lalu pingsan Umar bin Khattab. Setelah pingsan, sahabat-sahabat semua sudah gelisah dan risau. Apa yang kebiasaan Umar bin Khattab? Coba bisikkan ke kupingnya. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, sholat. Maka sahabat yang satu itu mengatakan, ya Amirul Mukminin qad nabis sholat. Hai Amirul Mukminin, apakah kamu sudah sholat? Terbangun Umar bin Khattab dari pingsannya. Sadar dari pingsannya. Yang ingin kita ambil masalah, Umar bin Khattab pantang gebikat terkejut dengan berita sholat di kupingnya. Itanya corong mutijid kalang rumah tu. Corong mutijid. Kabar alasanlah tertidur. Yang uro-uro domba warung kopi ditna suara azan. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, Umar bin Khattab dibisikkan, ya Amirul Mukminin, apakah kamu sudah sholat? Sadar siuman dari pingsannya. Itanya corong mutuji nang rumah tu tidak terbangun. Nyangka ke yang terpegang. Kekan pingsan tapi hantruk detik digit. Anehnya yang ura-ura tunggu pak warung kopi. Katruk suara azan, tidak tergugah hatinya untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, padahal itu juga panggilan Allah lewat para muadzin. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaan kita. Tetapi ingat dan camkanlah, hari ini kemaksiatan meningkat, keberanian lebih daripada, berarti pertandanya keberanian kita ini adalah kemajuan daripada sebuah kebodohan. Sebab berpegahi Nabi, orang yang paling behe adalah orang bangai. Cicok juk pem bak kira orang, yuk timbak gop, timbak aja nunggu. Gak mau tahu resiko, yaitu puji kebutuhan guys. Peng ngojino kata dengar pu istilah namanya sekarang begal. Ilun bak lun hukum begalnya, anak puyak drop yak tu dipilih lelam lagi satu dibantit yang keju fakultas hukum ni, maaf Pak dosen, kalau ada universitas jurusan hukum payah tamah baik 2 buah hukum perdata dengan perdana, hukum rimba payah cok sebut nyampai pedang lebah tu. Tak drop urang tengah kabeh bah gigit lom. Dibanding pemerintah aja. Anak dong bedah keluarga dong tetap keluarganya habis. Itu baru aman. Ai yang kata lagi yang kaji koh ni jarau gara-gara ancing. Memang manusianya kelewat harta.
Teman mandum-mandum ku anfusakum wa ahlikum nara. Nyo mandum-mandum adalah yang dipegah oleh Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada azab neraka. Artinya lindungilah. Yang kejut maka dipegah kita nyonyo tidak luput dari tanggung jawab. Ana lepas menjadi tanggung jawab kita. Maka dipegah la tazalu qadamin abdi yaumal qiyamah yus'ala an umurihi fima afnahu. Belum hilang jejak telapak kaki nanti kita di yaumil qiyamah, Allah pertanyakan an umurihi fima afnahu, umur yang aku berikan di mana kamu habiskan. Artinya umur juga amanah. Kita umumkan kagabila Allah itu amanah. Pak apa habis? Nyo kita yang Allah. Tapi nyo secara umum orang Aceh abi umum bawa warung kopi. Nyo orang Aceh. Karena hana warung di Indonesia di dunia yang lagi di Aceh. Bunga tajak cet uro gelambo. Angkin abi umum deh. Ini dipertanyakan oleh Allah. Wa anjasadihi fi ma ablahu, tubuh yang kalun bihai hambalun dengan apa kau pakaiankan. Artinya apa? Sandang, pangan, semuanya yang kita gunakan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi fi ma amala, ilmu yang kau dapatkan sampai di mana engkau amalkan juga ditanya. Ditanya Otro Abdul Somad handlet stadion dulu. Kan hanagat gad, tetapi jiwa Abdul Samad tetap kembali lagi saat lo. Yang perlihatan nak pegah itanya, tidak ada perubahan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Kan hanagat awaknya tidak tikau orang-orang kondang di negeri ini. Tapi nya bajak tinggal sembayang telepon bajak, kebutuhan guna bajak kan tinggal sembayang. Wajib kata sembayang le, dumijak nampak sembayang tu. Ini persoalannya. Memang Rasulullah mengatakan setiap yang baru itu indah. Hai baru tani adengau kan indah. Nah, apalagi orang-orang kenal. Kan hanagat awaknya yang lu nak pegang. Ki menteri gejak. Abu payapati hana merebut lagi nya nurinjaan. Kan hanagati, tapi begitulah orang saat ini. Nyo yang baru yang indah ingin mengetahui dan segalanya, tetapi tidak pernah mengikuti. Nyo menyangkut dengan jasad ilmu ditanya enggak lah. Wa an malihi ma ainak tasabawa fi ma nafaka anfakahu, yaitu nafkah rezeki, harta yang kita peroleh juga dipertanyakan oleh Allah. Dari mana kau dapatkan dan kemana saja engkau nafkahkan. Nyopi kita yang Allah tinggal di yaumil kiamat.